Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian lingkungan kita juga dijauhkan dari bencana, dijauhkan baik bencana alam maupun bencana moral. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Semoga kita termasuk dari hambanya yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, pengikutnya yang selalu mengkaji sabdanya, berusaha mengikuti langkahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 6 hal atau 6 perbuatan. Dalam hal ini, kalau itu dilakukan, maka perbuatan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memasukkan kita ke dalam surga. Baik, nanti beberapa hal ini sudah sering kita bahas, sering disampaikan. Tetapi tidak apa-apa, kita manusia seling lupa, maka nanti kita akan bahas satu persatu, meskipun nanti secara umum ada hal yang perlu kita garis bawahi bersama. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala itmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah usduqu idza haddatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aidiakum. Artinya, hadis ini direwayatkan, disampaikan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min atau pastikan untukku 6 perkara dari diri kalian dengan selalu mengerjakannya, dengan selalu menjalankannya. Jujurlah jika kalian berbicara, tunaikanlah jika kalian berjanji, laksanakanlah jika kalian diamanahi, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian, dan cegahlah tangan-tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, kemudian disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan bahwasanya sanad hadis ini saleh. Banyak para kritikus hadis juga menyampaikan bahwasanya hadis ini sanadnya adalah sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyampaikan tentang itmanu li sittan. Jadi Nabi menyampaikan, pastikan kalian melakukan 6 hal ini, maka aku akan pastikan juga kalian mendapatkan surga.
ada Rasulullah itu dalam banyak hal itu mengilustrasikan, memberikan ilustrasi apa yang dijalani oleh kita, dijalani oleh manusia untuk memberikan pemahaman tentang perbuatan dan kemudian balasannya. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan tentang perbuatan manusia dan kemudian balasannya itu dengan akad jual beli. Seperti dalam surat At-Taubah itu Allah membeli. Nah, kita ini milik Allah, tapi Allah masih membeli dari diri kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari diri kalian, nah, kemudian dan dari harta kalian, kemudian Allah akan berikan surga. Nah, jadi Allah beli, kemudian dihargai dengan surga. Kalau dalam hadis ini, Rasulullah memberikan ilustrasi tentang jaminan. Bapak Ibu sekalian, ini ya, pernah ya sesuatu? Biasanya kalau panjenengan menggadaikan sesuatu kan ada jaminan. Kemudian karena ada jaminan maka ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, pinjamannya ya. Jaminan jaminan dan apa yang kita dapatkan itu lebih besar mana nilainya? Kita punya emas senilai 10 juta. Sebagai jaminan, kita gadaikan. Dapatnya? Sekitar 7 juta. 10? 7 juta, 70%. Atau malah dapat 12 juta? Ada yang gitu, yang penting kenalannya. Itu lewat belakang, Pak. Lewat belakang. Tapi kalau resmi kan enggak. Pasti yang kita dapatkan lebih sedikit. Jaminannya lebih besar. Normal. Ya. Dan yang dijaminkan itu sesuatu yang berharga. Dan pasti ada nilainya kalau dijual. Maka ini diilustrasikan oleh Nabi. Coba kamu jaminkan untukku sesuatu, Jamin Rasulullah. maka aku akan berikan pinjaman, bukan pinjaman, maka aku akan jamin, aku pastikan kamu masuk surga. Artinya di sini pinjaman atau sesuatu yang diberikan oleh Nabi, dijanjikan itu lebih besar daripada yang kita jaminkan. Maka Nabi kemudian meminta jaminan, jaminannya apa? Jaminannya 6 perkara ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sekali lagi kita membaca Quran, kita membaca hadis itu, kita fahami hadis atau Quran itu saja. Semua itu terkait dengan satu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca hadis ini saja, yang penting saya ini. Nggak iman, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Memahami itu berbahaya itu. Maka kan sering jangan sampai kemudian yang penting saya berbuat baik. Jadi yang penting saya berbuat baik, saya tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak mengganggu orang lain, selesai. Bukan. Itu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau itu dilakukan, selesai. Tetapi ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah juga ketika menjalin hubungan dengan Allah itu baik, dengan sesama manusia tidak baik. Maka agama itu kemudian direfleksikan pada kedua hal tadi. Nah, sering kita mendengar istilah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Atau manusia nanti dalam hadis ini manusia dan lingkungan. Nah itu. Nah, maka kita tidak bahas masalah iman dan kemudian ibadahnya. Nah, itu harusnya memang menjadi sebuah kewajiban manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi seakan-akan mengatakan seperti ini. Kalau kamu sudah beriman, kamu sudah beribadah, maka kemudian kelanjutannya adalah ini di antaranya. Maka ini
sebuah akad atau transaksi yang luar biasa. Sedikit yang kita lakukan, jaminannya luar biasa besar. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan doa, meskipun doa ini seringnya diucapkan pas Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Memang kita mintanya seperti itu, maka kemudian agar apa yang kita minta itu kemudian benar-benar terjadi, maka kemudian kita melakukan kewajiban kita, ya ibadah kita kepada Allah, kemudian juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ini poin pertama. Kemudian sebelum kita membahas tentang keenam hal tadi, maka kita bisa melihat keenam hal ini adalah terkait dengan masalah akhlak atau perilaku manusia. Jujur, kemudian memenuhi janji, menjalankan amanah, kemudian menjaga syahwat, kemudian menundukkan pandangan, kemudian tidak berbuat kerusakan. Nah, itu kan akhlaknya hubungan manusia dengan sama manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kemudian kita kaitkan dengan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan perilaku manusia, agar hubungan sesama manusia itu menjadi baik. Dan masalah akhlak ini, mohon maaf, memang perlu menjadi perhatian besar kita dalam diri kita, keluarga kita maupun masyarakat ini. Kita prihatin Bapak Ibu sekalian. Kita kalau melihat lingkungan kita, kemudian kita membaca media sosial, berita, surat kabar dan lain sebagainya, itu prihatin sekali. Luar biasa. Ya alhamdulillah kalau kemudian di lingkungan kita tidak ada. Tapi kan kita tidak hanya hidup di lingkungan ini. Kita keluar, kita kerja, anak-anak kita juga kemana-mana. Nah ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Ini kalau dicelentrehkan itu berita tentang masalah moral ini, wah itu nggak selesai sampai besok pagi itu. Nah, panjenengan kita baca berita itu, Masya Allah, sesuatu yang dalam pikiran kita nggak mungkin terjadi kok dilakukan gitu. Banyak itu. Dan mohon maaf, ujung-ujungnya adalah masalah syahwat. Ini terjadi kan luar biasa. Apalagi nanti itu syahwat dalam artian normal. Yang abnormal lebih banyak lagi dan lebih mengerikan lagi. Ya dulu pernah kita bahas masalah jeruk makan jeruk kan itu. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa ketika kita bercermin. Ada yang biasa kalau bercermin membaca doa atau berdoa? Doa bercermin, monggo. Mungkin yang bisa akan dapat hadiah dari Pak Jadi ini. Gimana Pak? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ada yang tahu artinya? Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata urusan bercermin itu bisa mendatangkan pahala. Dan harusnya dengan bercermin, ini ibu-ibu itu pahalanya luar biasa banyak. Kan kayaknya yang pasti bercermin ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak apalagi yang rambutnya nggak ada itu nggak mungkin bercermin itu. Jadi sudah otomatis bangun tidur, cuci muka sudah keluar sudah aman itu. Nah, kalau yang rambutnya panjang-panjang ini harus pakai minyak, kemudian sisiran, pakai minyak rambutnya yang kaku, belum lagi kasih air. Nah, kalau ibu-ibu kan sebenarnya luar biasa.
dikit-dikit bercermin, wah udah pahala terus itu. Maka mulai sekarang bapak-bapak, walaupun rambutnya tidak ada, mulailah bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan penciptaanku baik, maka baikkanlah akhlakku. Bahasa Arab itu unik, mempunyai pemahaman yang sangat terkait dari satu kosakata ke kosakata yang lain. Di situ dalam bahasa Arab, penciptaan fisik dan kemudian perilaku itu dari satu akar kata. Dari satu akar kata yaitu khalaqa. Khalaqa itu menciptakan. Akhlak itu sesuatu yang tercipta. Makhluk yang diciptakan. Khalik pencipta. Maka di situ doanya, ya Allah, sebagaimana Engkau baikkan khalqi, penciptaanku. Ya, kalau kita bercermin, ya Allah, sebagaimana Engkau gantengkan wajahku, cantikkan wajahku, atau kemudian lentikkan mataku, kan gitu. Kita pas berkaca, oh ternyata mata saya baik, bagus. Oh ternyata hidung saya bagus, kan gitu Pak. Nggak apa-apa, memuji diri sendiri nggak apa-apa daripada nggak ada yang memuji gitu. Nah, begitu kita bercermin, ya Allah ternyata Engkau ciptakan diriku dengan luar biasa. Karena Allah sudah menciptakan fisik kita dengan baik, maka kita minta kepada Allah fahassin khuluqi. Maka baikkan perilakuku. Nah, sekarang kita bahas masalah bercermin tadi Bapak Ibu sekalian. Orang kita ini merawat tubuh kita itu luar biasa. Apalagi yang terkait dengan muka itu kan banyak itu. Pakai apa aja itu ya? Kalau saya itu taunya pakai sabun, Pak. Oh enggak, ya itu kan banyak itu. Udah pakai pakai bedak lah, kemudian pakai macam-macam. Itu agar penciptaan Allah yang sempurna ini semakin baik. Tidak terjadi penuaan dini, kerut-kerut hilang, kemudian semakin bercahaya. Mohon maaf, kulitnya coklat jadi putih, kan gitu. Walaupun tangannya tetap coklat gitu, tapi nggak apa-apa, mukanya putih. Bapak-bapak juga sama. Oh ternyata ada cekungan di bawah mata. Ini gimana caranya hilang? Pakai macam-macam, kita merawat luar biasa, Pak. Apalagi mohon maaf mungkin yang masih kerja ya. Kalau sudah selesai kerja itu kayaknya sudah udah nggak peduli, nggak ada yang lihat lagi gitu. Wah itu. Jadi kita merawat wajah kita itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka dalam doa bercermin tadi Rasulullah ingatkan, saat kita merawat wajah kita dari kecil sampai dewasa sampai tua dengan begitu luar biasa, dengan berbagai macam alat-alat kecantikan, banyaklah. Nah, sekarang kemudian apakah kemudian perilaku kita yang merupakan akar kata yang sama, muka kalau nggak dirawat nggak baik, maka sebenarnya perilaku kita juga sama. Kalau kita tidak rawat, maka itu juga tidak baik. Kalau kita tahu cara merawat muka badan-badan kita, maka seharusnya kita juga mengetahui cara merawat perilaku kita. Kan gitu. Dan itu mohon maaf, kita selalu diingatkan. Ya alhamdulillah kita bapak-bapak terutama itu ada Jumatan. Jumatan itu khotib selalu mengingatkan agar kita bertakwa, beriman minimal seminggu sekali. Dan minimal
terutama Bapak yang wajib sholat Jumat itu paling tidak mendengar apa yang dikatakan imam atau khotibnya itu di awal khutbah. Karena kalau sudah pertengahan sampai akhir itu kan ngantuk, Pak. Jadi kalau yang pertama masih usikum wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan bertakwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, masih dengar, Pak. Habis itu khotibnya bicara yang lain sudah nggak tahu. Tahu-tahu Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Alhamdulillah lumayan. Daripada dibangunkan pas Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Bapak bangun, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo mari kita semua tadi kita mulai merawat akhlak kita yang Allah titipkan. Dan akhlak ini bisa berubah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Wong fisik kita aja bisa berubah, berarti akhlak kita juga bisa berubah. Seberat apapun itu. Ada kan 6 hal. 6 hal ini dalam poin yang ketiga itu paling tidak bisa dibagi dalam 3 kategori. Mungkin bisa dibagi dalam kategori yang lain. Yang pertama adalah akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap orang lain. Pertama, jujur. Jujur di dalam berbicara. Apalagi yang kemudian pekerjaannya terkait dengan dengan bicara. Karena ada orang yang kerjanya tidak pakai bicara, ada orang yang kerjanya bicara. Maka bicara yang jujur. Ya, apakah salah satu apapun lah yang terkait dengan jasa, kemudian menjelaskan produk dan seterusnya, jelaskan yang baik. Bahkan dalam jual beli dan lain sebagainya kan kemudian banyak diingatkan oleh Nabi. Dalam Quran pun seperti itu. Nah, ini bicara yang jujur. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan yang sering dusta, itu kan mempunyai penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Kita tidak menuduh orang itu munafik. Tetapi tanda-tanda munafik boleh jadi ada di dalam diri kita. Maka ada salah seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab itu, beliau itu sangat-sangat takut ketika Nabi menyampaikan masalah kemunafikan. Nabi itu punya sahabat yang mengetahui rahasia di Madinah itu siapa orang munafik. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu tanya, saya itu ada dalam daftar itu enggak? Itu saking takutnya kalau kemudian apa yang dilakukan itu mempunyai atau tanda-tanda orang yang munafik. Jadi yang pertama, jujur dalam, kemudian yang wa'adtum, berjanji ya harus ditepati. Apapun bentuknya. Kalau dalam konteks pendidikan itu juga sama. Kalau orang tua sudah berani berjanji ya harus ditepati. Nah, kalau nilaimu bagus nanti tak belikan ini. Begitu nilainya bagus ya harus belikan. Janjinya yang kemudian kira-kira mampu. Jangan kemudian dilakukan, ngeluh nanti malah. Wah, ini gimana caranya? Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Terkait dengan orang lain juga, menjalankan amanah. Apalagi ini ketiga hal ini kan sebenarnya kalau kita kaitkan, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama itu menyentuh semua aspek kehidupan. Jangan kemudian orang bicara agama, kemudian dikaitkan dengan wah ini nyerempet-nyerempet politik. Jangan. Karena memang agama itu masuk ke semua lini. Orang bicara jujur di saat musim-musim kampanye, wah ini
bicara politis, bicara tentang amanah, nanti wah ini politik lagi. Suap menyuap. Suap menyuap, politik lagi. Ya, terus apa yang harus disampaikan? Apakah yang harus disampaikan mendorong orang untuk ibadah saja? Kan tidak. Agama ini kemudian menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Itu akhlak terhadap orang lain. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita menjaga syahwat kita, kemudian menjaga pandangan kita. Dan ini dampaknya luar biasa. Islam terhadap masalah ini sebenarnya memberikan hukuman itu maksimal, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara masalah masalah kemaluan, kemudian menundukkan pandangan, itu kan ada perbuatan, kemudian efeknya itu tidak hanya bagi pelaku perzinahan. Maka bahasa Quran, kata Allah, itu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Nggak bisa kemudian dengan logika gini, yang nggak boleh kan mendekati. Logikanya bukan tidak boleh. Apalagi kemudian melakukan. Begitu orang melakukan, maka hukumannya kan maksimal. Karena yang rugi siapa? Apakah melakukan saja? Tidak. Orang tuanya. Apalagi kalau mungkin kalau di Jawa nggak terlalu ya. Di beberapa tempat itu kan marga. Kalau di kita kan mungkin hanya putus sama orang tua kita saja. Marganya, lingkungannya malu. Nah, itu efeknya luar biasa banyak. Maka kemudian hukumannya juga maksimal. Bukan kemudian sudah melakukan sesuatu, kemudian malah udahlah dinikahkan saja. Atau kemudian dengan dengan hukuman yang lain. Nah, ini. Maka akhlak terhadap diri sendiri, karena ini juga menghancurkan diri kita, kemudian kepercayaan orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak yang ketiga itu adalah akhlak terhadap lingkungan. Wa kufu aidiakum, cegahlah tangan-tangan kalian dari berbuat kerusakan. Mohon maaf, Semarang dan sekitarnya, Jawa Tengah pada umumnya, akhir-akhir terutama Pantura ya, itu kan akhir-akhir ini kan diuji oleh Allah. Kemarin ketika hujan tanggal 31 itu, saya kebetulan sore pulang dari rumah orang tua terus ke sini, saya melewat jalan-jalan yang biasanya tidak banjir itu banjir. Apalagi daerah Gayam Sari sana, Pak. Dulu yang banjir jalannya, sekarang jalannya ditinggikan nggak banjir, sekarang yang banjir kampungnya. Itu tidak terjadi begitu saja. Ada sebabnya pasti. Banjir, longsor, kemudian apapun itu ada sebab tangan manusia. Ini alam. Kemudian ada kerusakan di luar alam. Kemarin kita baru disuguhkan lagi penangkapan KPK ya. Itu yang tertangkap. Yang tidak tertangkap lebih banyak lagi. Kerusakan-kerusakan seperti itu kan tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada sebabnya. Aturan yang dilanggar, kemudian aturan yang tidak diindahkan, bahkan kecelakaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis ini, dalam sabdanya ini menyampaikan, kalau kalian mampu melakukan itu, surga itu pasti. Nah, gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak pada diri saya sendiri, pada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kemudian sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita lakukan itu semuanya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, waktunya masih banyak, monggo dipersilakan. Ya. Alhamdulillah tentang perkara ini yang dalam hadis ini dibicara oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah luar biasa untuk menjaminkan diri otomatis diminta kepada Allah yang bisa menjalankan amal perkara tadi dijamin surga itu Abdul Nawab nyambung atas terus hubungan diri dia sendiri dan hubungan dengan alam sekitarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi betul tadi apa dikatakan walaupun ini 6 jaminan ini hanya dengan Allah, tapi yang pertama adalah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tentang menundukkan pandangan. Mungkin kalau sekarang ini kalau ada wanita cantik keluar, kemudian kita menahan diri mungkin bisa. Tapi yang sendiri-sendiri sembunyi-sembunyi dengan melihat di HP ini juga termasuk mungkin menundukkan pandangan ini. Mohon penjelasan. Ya. Wah, jadi rame ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca Quran, di sana ada perintah terkait dengan perempuan itu untuk berhijab. Tapi sebelum Allah perintahkan perempuan untuk berhijab, menutup auratnya, maka di sisi lain itu laki-laki diminta untuk menundukkan pandangan. Tapi apakah perintah menundukkan pandangan itu untuk laki-laki? Tidak. Dalam Quran itu Allah juga menyampaikan perempuan juga sama, perintahnya sama. Yaghdudna min absarihinna. Yang pertama yaghuddu absarahum. Satu, perempuan memang juga diminta untuk menundukkan pandangan. Laki-laki juga menundukkan pandangan. Aurat ditutup. Artinya kalau kita memahami ini, semua pintu kejahatan itu ditutup oleh syariat. Bukan kemudian menundukkan pandangan, tapi kemudian tidak ada perintah menutup aurat. Tidak hanya perintah menutup aurat, kemudian tidak ada perintah menundukkan pandangan. Dua-duanya ada. Ini yang pertama. Tapi memahami menundukkan pandangan bukan berarti kemudian melaku nunduk. Nabrak, Pak. Kemudian bukan berarti kemudian mata ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang dia pandang. Maka ada sebuah riwayat ketika ada salah seorang sahabat Nabi sedang bersama Nabi, kemudian ada perempuan Ansor lewat, dia lihat. Maka kata Nabi yang pertama itu enggak apa-apa. Iya. Yang kedua enggak boleh. Cuma kadang-kadang, ini kalau anak pesantren tuh dulu gini, Pak. Sekali tapi memahami pertama itu gimana? Memahami pertama gini selesai atau gini pertama? Selama belum kedip masih pertama. Jadi ini dulu yang kita pahami. Maka menundukkan pandangan ini dalam banyak hal. Apakah terlihat atau tidak terlihat. Tetapi kemudian ini satu hal. Kemudian yang kedua, ada banyak dosa, mohon maaf, ada banyak pelanggaran itu kadang-kadang dilakukan manusia itu ketika diam-diam. Di hadapan orang lain nggak mau dia melakukan itu karena terkait dengan dirinya. Maka saya terus terang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu saya mendengar
ini ceramah yang sampai hari ini seakan-akan saya itu mendengar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jadi waktu itu ceramahnya siapa? Agim. Beliau menyampaikan begini. Manusia itu harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah itu menutup aibnya. Kalau kemudian aib manusia itu diumbar, diperlihatkan oleh Allah, malu kita keluar rumah. Oleh karena itu, karena manusia semuanya punya aib, maka Rasulullah SAW menyampaikan untuk menutup aib. Jadi, waman sataro musliman, siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, itu akibatnya itu bukan tidak di akhirat saja, tapi satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi aib kita ini tidak terlihat oleh orang lain karena kita memang menutup aib orang lain. Orang yang biasa membuka aib orang lain, boleh jadi suatu saat aib kita itu akan terlihat. Ini yang kedua, Pak. Tentang menutup dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita malu untuk melakukan itu. Yang ketiga, selama hal itu memang nggak boleh, tapi tertutup, maka dosa itu efeknya hanya pada pelakunya. Tapi ketika sebuah dosa yang tertutup, yang malu orang melakukan, tetapi kemudian terlihat, pernah kita bahas dalam hadis waktu itu, hadis Abu Bakar atau Umar itu, maka sudah terlihat terang-terangan, kemudian menjadi sesuatu hal yang biasa, ini mendatangkan bencana. Maka seakan-akan memang kadang-kadang orang apa sih hubungan antara dosa dengan bencana, dengan alam. Kadang-kadang orang nggak bisa nyambung, tapi iman itu kemudian menyambungkan itu. Karena efeknya nanti banyak. Kejahatan syahwat, Nabi mengatakan syahwat perut, kemudian syahwat kemaluan, itu menimbulkan kejahatan yang luar biasa. Mohon maaf, orang yang korupsi, bukan karena hanya senang uangnya saja, tapi urusannya perut dan kemudian syahwat. Syahwat ingin memakai pakaian lebih, kemudian kendaraan lebih, rumah lebih, semua lebih. Itu syahwat semua. Padahal begitu punya rumah banyak, yang ditempati cuma satu. Punya mobil banyak, yang dipakai juga cuma satu. Istri banyak, yang dipakai satu. Saya tidak melanjutkan. Jadi begitu ya, tetap tidak boleh, tidak diperkenankan. Tetapi dalam tanda kutip, tapi tetap dosa. Ketika masih tertutup, dosanya untuk diri sendiri. Gitu, Pak. Itu masalah menundukkan pandangan. Naik utang, saya sama ini, jangan kan naik utang itu kan, saya punya utang kan nggak boleh sedekah bila jatuh tempo. Yang pertama, yang kedua jatuh tempo, tapi diizini yang ngutangi, nggak apa-apa nih menurut. Waalaikumsalam. Salam. Iya, itu masalah itu Pak ya, sedekah, kemudian masalah hutang dan sedekah gitu nggih? Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah hutang itu jadi gini, kita ini sebenarnya tidak didorong untuk berhutang. Berhutang untuk keperluan, bukan berhutang untuk sesuatu yang tidak perlu, kan gitu. Itu yang pertama. Artinya ketika ada keperluan, nggak ada jalan keluar kecuali berhutang, maka ya itu dilakukan. Kemudian hubungannya bagaimana kemudian ini satu sisi berhutang, kemudian di sisi lain kemudian masalah sedekah. Apakah orang yang berhutang
boleh bersedekah? Ataukah orang yang berhutang tidak boleh bersedekah? Orang yang berhutang itu masih boleh bersedekah, asal sedekahnya tidak sebesar uang yang untuk bayar hutang, kan gitu. Atau belum jatuh tempo. Ya, bisa jadi gitu. Jadi misalnya kita masih punya hutang banyak gitu. Hutangnya banyak sampai ya sekarang hutang itu kan kredit. Kredit itu kemudian kita sudah memperhitungkan kita mampu untuk membayar, mengangsur. Maka kalau dalam kondisi seperti itu mau sedekah berapapun tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika jatuh tempo kita tidak mampu untuk melunasi itu. Tetapi masih boleh untuk bersedekah. Boleh. Ya, sedekahnya kecil. Hari ini mau bayar angsuran 50 juta. Sedekah cuma 5.000. Enggak. Nah, sekarang gini, Pak. 50 juta dibagi 10 berapa? 1 juta. 50 juta bagi 10? 5 juta. 5 juta. Kan ada yang pakai matematika. Sedekah 5 juta berarti dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, berarti 50 juta. Hari ini jatuh tempo. Daripada saya membayar 50 juta, mending saya sedekah 5 juta. Nah, itu matematika Allah tidak bisa digunakan dalam hal-hal yang rasional seperti ini. Tidak bisa. Enggak. Ya, saya tidak menyebutkan. Nah, ini mohon maaf jangan kita memperjelas nama ketika bisa menyembunyikan. Nah, itu. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi itu silahkan masih bersedekah boleh. Siapa tahu di saat kita punya hutang, kita masih bisa bersedekah, Allah akan mempercepat kita menutup hutang. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Nanti ini pertanyaan akan ini berlanjut. Apakah orang yang punya hutang boleh umroh? Apakah orang punya hutang boleh haji? Apakah orang punya hutang? Nah itu boleh zakat fitrah? Apakah itu nanti banyak. Akhirnya nanti itu nggak bisa dilakukan semua. Nah, itu. Karena hidup kita nggak bisa dilepaskan dari hutang. Beli panci aja yang harganya cuma 50.000 aja hutang itu. Ya, saya rasa kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun baik itu yang bertani kita atau kita utang
terus bisa bayar, itu sedekah kita. Ya, itu sedekah kita. Apa di hadis sudah banyak dijelaskan itu. Jadi kita ini sebetulnya sebagai makhluk Allah ini sudah dikasih apa rambu-rambu syariat yang enak sebetulnya. Jadi di dunia ini kalau kita bisa ngecahkan dalam kehidupan kita enak. Baik kita sebagai yang utangi atau kita sebagai yang berhutang. Ya. Jadi kita dijamin oleh Allah. Ya. Nah, ketika ada hutang kok dijarke, bahaya. Ya. Ketika ada hutang kok dijarke, umpama saya dengan apa? Dengan hutang dengan simpulan. Dijarke toh orang dibayar, orang ditagih, orang dengan itu bahaya. Karena amal sampean nanti dia berakhir, itu nggak bisa bayar. Amal sampean dilakoni selama ini, itu diwenehi sing utangnya itu mau. Nah, yang utang dijarke, lah bayar karepmu, orang yo wis itu bahaya.